Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Kali ini kita akan membahas pengaplikasian fungsi Excel untuk part yang kedua bersama saya, Abdur Raffi. Dalam part kedua ini kita akan mengaplikasikan fungsi-fungsi yang telah kita pelajari. Selain fungsi finansial dan juga fungsi regresi, yaitu fungsi VLOOKUP, left, mid, right, and or, dan juga sedikit tentang fungsi if. Karena fungsi-fungsi yang telah kita pelajari ini akan diaplikasikan di sebuah laporan pelanggan per bulan Mei 2016. Nah, laporan ini bisa kalian lihat di modul di halaman terakhir untuk soal yang ketiga. Nah, dalam laporan ini kita dituntut oleh perusahaan untuk mengisi data pelanggan dalam melakukan pembayaran langganannya atau pembayaran pembelian majalah dan korannya. Nah, di sini ada nama pelanggannya, lalu ada tanggal bayar. Jangan lupa untuk tanggal bayar menggunakan fungsi date ya, agar memudahkan nanti jika terdapat perhitungan tanggalnya. Lalu di sini ada kode langganan. Nah, kode langganan ini huruf pertama bisa dilihat di keterangan merupakan kode media, lalu huruf tengah yaitu tipe langganan. Nah, nanti kita harus mengambil kode-kode ini menggunakan fungsi antara left, mid, dan right. Nah, di sini juga ada bulan langganan. Bulan langganan artinya berapa bulan pelanggan ini sudah melakukan langganan terhadap perusahaan ini. Nah, seperti fungsi pengaplikasian di part 1, kita harus melihat di tabel yang kosong dan juga tabel atau keterangan bantuannya. Nah, pasti ada tabel dan keterangan bantuannya. Langsung saja kita isi. Nah, untuk media langganan kita lihat di mana tabel atau keterangan yang membantu untuk mengisi media langganan. Nah, kita bisa lihat yang sama di sini di kode tabel yang ditanyakan dengan bantuannya. Nah, ternyata di tabel 1, di mana di tabel 1 ada kode dan media langganan dan harga satuan. Di tabel yang ditanyakan juga ada kode langganan. Nah, tapi di sini kode langganannya berbeda. Kode langganan di sini masih secara full, sedangkan yang ada di tabel bantuan itu masih hurufnya satuan. Oleh karena itu kita harus mengambil kode yang ada di sini, yaitu kode di sebelah kiri sesuai dengan keterangannya. Nah, karena ini juga berbentuk tabel, kita bisa mengisi dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, karena lookupnya adalah vertikal, berarti kita menggunakan VLOOKUP kurung buka. Nah, untuk lookup value-nya, kalau kode langganan yang ada di sini dan juga di tabel itu sama, kita langsung ke C3. Tapi karena berbeda dan kita harus mengambil kode langganan yang ada di sini, huruf T-nya saja, maka kita harus mengambil dengan menggunakan fungsi left. Kita perlu pakai sama dengan langsung left, lalu teksnya adalah di huruf C3-nya. Nah, kita mengambil satu huruf. Nah, dari fungsi ini kita sudah mengambil huruf T, atau mungkin nanti kalau di drag ke bawah huruf B dan huruf K, B, dan T. Nah, setelah lookup value-nya selesai, kita ke tabel array. Tabel array-nya kita menggunakan tabel 1. Nah, jangan lupa di F4. Lalu kolom index number-nya. Kita ingin mencari media langganan. Media langganan ada di kolom 1, 2, ada di kolom kedua. Range lookup-nya kita pakai false saja. Nah, sudah, kurung tutup, enter. Nah, ini media langganannya. Jangan lupa, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah kode langganannya ini berbeda, jadi kita harus mengambil kode langganan yang di huruf kirinya. Selanjutnya tipe langganan. Tipe langganan
kita bisa lihat ada di tabel kedua. Nah, tabel kedua sama seperti tadi media langganan, ternyata yang sama dengan di tabel pertanyaan dan tabel pantuannya itu kode langganan dan tipe langganan. Nah, kita berarti harus mengambil kode langganannya, tapi kode langganannya ternyata masih full dan kode langganan yang di sini sudah dipisah-pisah. Oleh karena itu kita harus mengambil huruf B, M, dan H yang ada di tengah kode langganan ini. Nah, kita menggunakan fungsi VLOOKUP dulu seperti tadi. Lookup value-nya kita ambil di C3 seharusnya, tapi karena ini kode langganannya berbeda dengan tabel array yang akan kita gunakan, maka kita harus mengambilnya dulu, yaitu tipe langganan diambil dari huruf tengah. Ini huruf tengah berarti menggunakan fungsi mid. Kurung buka, ambil teksnya di C3, start name-nya adalah, kita mulai hurufnya di huruf T, huruf pertama, lalu ada standard strip huruf kedua, karakter kedua, dan B. Kita mau mengambil B berarti huruf dan atau karakter ketiga. Lalu di sini ada numchar. Numchar itu ngambil berapa huruf? Kita cuma mengambil satu huruf. Ambil satu huruf ya. Kurung tutup. Ini sudah untuk lookup value-nya. Setelah lookup value, kita ke tabel array. Tabel array-nya kita menggunakan tabel yang kedua. Jangan lupa di F4 karena akan di-drag ke bawah. Lalu row index number. Nah, tipe langganan atau yang kita cari ada di tab baris keberapa. Kode baris pertama, tipe langganan ada di baris kedua. Nah, selanjutnya true or false. Kita pakai false. Sudah, enter. Nah, ini ya, tipe langganannya ada yang bulanan, mingguan, dan harian. Selanjutnya harga satuan. Harga satuan kita cari di mana? Ternyata ada di tabel satu lagi. Nah, berarti menggunakan fungsi VLOOKUP lagi. Nah, untuk ini karena di tabel 1 dan tabel yang ditanyakan yang sama dan sudah terisi ada kode langganan dan juga media langganan. Kita bisa menggunakan kode langganan untuk lookup value-nya, tapi harus kita ambil dulu huruf T-nya. Nah, kita juga bisa pakai media langganan untuk lookup value-nya. Jadi tidak perlu menggunakan fungsi lainnya, fungsi left atau mid. Jadi langsung kita VLOOKUP, kurung buka. Nah, lookup value-nya kita ambil yang D3 saja agar memudahkan. D3, jadi langsung ke tabel array-nya, bukan mulai dari A11 tapi mulai dari B11. B11 sampai C14, F4. Nah, dari B14, B11 dan C ini harga satuan bukan di kolom ketiga tapi kolom kedua karena mulainya dari B. Media kolom pertama, harga satuan kolom kedua. False. Nah, jadi untuk row atau kolom index number itu tergantung tabel array yang kita blok. Jadi bukan tergantung tabel yang ada, tapi tabel array yang kita blok. Sudah, enter. Nah, harga satuannya 21.000 dan seterusnya. Selanjutnya total harga. Nah, total harga ternyata ada di bagian keterangan. Total harga dikalikan harga satuan. Ini harga satuan dengan pengalinya. Nah, ternyata pengalinya ada di tabel kedua. Oleh karena itu, berarti kita akan mengkombinasikan lagi karena ini menggunakan tabel, menggunakan VLOOKUP, dan nanti setelah itu VLOOKUP-nya akan dikalikan dengan harga satuan. Nah, sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Nah, lookup value-nya. Nah, kita bisa pakai kode langganan, tapi nanti seperti tadi ya, kita pakai fungsi mid.
Tapi karena tipe langganan juga sudah terisi, kita lookup value bisa menggunakan F3 agar lebih memudahkan. Nah, tapi tabel array-nya mulai di E12 sampai ke 13. F4. Nah, row index number-nya. Nah, pengalinya adalah di kolom di baris kedua. Nah, ini kan kita mau mencari pengalinya dulu. Baris kedua, lalu false. False. Nah, dari fungsi lookup ini yang kita hasilkan adalah antara 1, 4, dan 30. Nah, dari yang ditanyakan, total harga itu merupakan hasil pengali dari pengali ini dengan harga satuan. Kita sudah mendapatkan pengalinya ini, jadi setelah itu tinggal dikalikan dengan harga satuan. Ini karena bulanan, jadi harus dikali 1. Nah, ini mingguan dikali 4, 15 dikali 4. Harian dikali 30. Nah, selanjutnya adalah denda. Nah, kita cari denda ada di mana? Nah, ini ternyata ada di keterangan ketiga, tanggal bayar maksimal tanggal 5 tiap bulan jika lebih tanggal maksimal 5 bulan. Jika lebih, denda per hari 5.000. Jadi denda per hari 5.000 jika tanggalnya itu lebih dari tanggal 5. Nah, ini ternyata kita menggunakan tanggal, kita bersinggungan dengan tanggal, jadi jangan lupa nanti kita ini pakai fungsi date. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti kita menggunakan fungsi if lagi, karena di tabel juga nggak ada fungsi if. Nah, ini kan kembali ke fungsi if kembali. If kurung buka. Nah, logical testnya jika lebih dari 5. Nah, berarti kita lihat tanggalnya. Jika lebih dari 5 bisa kita lihat B3. Nah, jika B3 lebih dari tanggal 5. Nah, tanggal 5 kita nggak bisa nulis tanggal 5. Nah, tapi harus masukkan fungsi date-nya. Fungsi date untuk tanggal 5. Date kurung buka, years-nya ini 2016, koma, month-nya itu Mei 5, tanggalnya 5. Nah, jadi untuk logical test yang ini artinya jika B3 lebih dari tanggal 5, sama seperti ini kan, jika lebih dari tanggal 5. Nah, kalau lebih dari tanggal 5 maka akan mendapat denda. Nah, dendanya itu berasal dari selisih antara ini dengan tanggal 5. Nah, sama dengan B3, jangan lupa dikurung buka dulu ya. B3, jika B3 jika lebih dari 5 berarti B3 dikurangi date lagi, kurangi date tanggal 5 2016, nanti akan dikalikan dengan 5.000. Ini yang pertama, fungsi yang pertama. B3 dikurangi, nah ini jika B3 lebih dari tanggal 5 maka B3 ini dikurangi dengan tanggal 5, itu kan berarti selisih kelebihannya. Nah, itu akan dikali dikali dengan 5.000. Jika tidak, hasilnya 0 ya. Oke, enter. Nah, untuk ini bisa dilihat lagi, jika B3 lebih dari tanggal 5 maka
Jika benar selisihnya, ini kan untuk mencari selisihnya dari sini sampai sini, selisihnya itu dikali 5, tapi jika tidak, itu tidak mendapat denda atau 0. Kita drag ke bawah. Oke, ternyata yang denda itu ini si Agus karena bayarnya tanggal 6 dan si Agung karena bayarnya tanggal 7. Selanjutnya kita mencari diskon. Nah, diskon ini ada di keterangan. Diskon 10% jika tidak kena denda dan bulan langganan lebih dari 3 bulan. Nah, ternyata untuk mendapatkan diskon itu ada 2 syarat, yaitu tidak kena denda dan bulan langganannya atau sudah langganan itu lebih dari 3 bulan. Nah, ini ada 2 syarat dan harus terpenuhi keduanya. Berarti menggunakan fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi and. Sama dengan if kurung buka logical testnya, karena ada 2 berarti kita pakai fungsi and kurung buka logical test yang pertama yaitu tidak kena denda. Tidak kena denda berarti bisa kita asumsikan I1 sama dengan 0. Kalau I3 sama dengan 0. Kalau I3 nya 0 kan berarti dia tidak dapat denda. Lalu logika yang kedua bulan langganan lebih dari 3. Jadi ini E3 lebih dari 3. Nah, ini kita sudah menemukan logical testnya. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi semuanya. Terus titik koma atau koma value if true. Jika benar, dia mendapatkan 10% dari total harga. Ini tidak dijelaskan kemungkinan dari total harga 10% dikali total harga 21.000 di sini. Kalau salah, dia tidak dapat diskon atau 0. Oke, enter. Nah, si Budi tidak dapat karena bulan langganannya tidak lebih dari 3, meskipun dia tidak didenda. Si Agus sudah tidak lebih dari 3, dia didenda. Si Iwan bulan langganannya tidak lebih dari 3. Santi dia tidak didenda dan bulan langganannya lebih dari 3. Begitu juga si Lucy. Oke, selanjutnya untuk total bayar. Total bayar berarti harga-harga yang sudah kita dapatkan atau angka-angka yang sudah kita dapatkan kita hitung. Nah, untuk seseorang membayar berarti dia lihat dari harga totalnya. Nah, lalu denda, di sini ada denda pasti akan menambah dari apa yang dia bayarkan. Nambah denda, selanjutnya dikurangi dengan diskon, karena diskon itu untuk potongan harga kan. Nah, sekian untuk pengaplikasian fungsi Excel bagian yang kedua atau part kedua. Semoga dengan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari kita bisa menggunakannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.